Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Saifada dengan NIM akhiran 223 dari Manajemen E. Di sini saya akan menjelaskan tentang telaah pustaka. Telaah pustaka merupakan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian seorang peneliti. Definisi kajian pustaka. Kajian pustaka merupakan sekumpulan penjelasan dari berbagai ilmu pengetahuan yang digunakan sebagai panduan dan informasi dalam melakukan penelitian. Menurut Nyoman Kutaratna 2010, kajian pustaka adalah seluruh bahan bacaan yang mungkin pernah dibaca dan dianalisis, baik yang sudah dipublikasikan maupun sebagai koleksi pribadi. Kajian pustaka adalah bahan-bahan bacaan yang secara khusus berkaitan dengan objek penelitian yang sedang dikaji. Menurut Pohan 2007, kegiatan ini bertujuan mengumpulkan data dan informasi ilmiah berupa teori-teori, metode, atau pendekatan yang pernah berkembang dan telah didokumentasikan dalam bentuk buku, jurnal, naskah, catatan, rekaman sejarah, dokumen-dokumen, dan lainnya yang terdapat di perpustakaan. Selain itu, kajian ini dilakukan dengan tujuan menghindarkan terjadinya pengulangan, peniruan, plagiat, termasuk suap plagiat. Proses telaah teori. Pengertian teori. Teori merupakan serangkaian konsep, asumsi, definisi, konstruk, dan juga proposisi untuk menjelaskan sebuah fenomena sosial secara sistematis dengan merumuskan hubungan antara variabel. Jika berdasarkan pada pengertian tersebut, maka teori mengandung 3 hal. Pertama adalah teori merupakan serangkaian proposisi antara konsep-konsep yang saling berkaitan. Yang kedua yaitu teori menjelaskan secara sistematis tentang suatu fenomena sosial dengan cara menentukan hubungan antar konsep. Kemudian yang ketiga yaitu teori menjelaskan tentang fenomena tertentu menggunakan cara menentukan sebuah konsep yang berkaitan dengan konsep lainnya yang juga berbentuk hubungan tersebut. Cara menyusun kajian teori yang baik dan benar. Yang pertama, menentukan variabel penelitian. Yang kedua, mengambil sumber referensi. Yang ketiga, menyortir referensi relevan. Yang keempat, mencari dan membagikan variabel. Yang kelima, mengambil dan membandingkan variabel. Yang keenam, membaca topik penelitian. Yang ketujuh, memaparkan teori. Dan yang kedelapan, mencantumkan sumber dari referensi yang dikutip. Definisi telaah empiris. Empiris adalah segala sesuatu yang semata-mata didasarkan pada percobaan atau pengalaman dalam menentukan hasil yang dijalankan pada proses penyelidikan terkait dengan rumusan permasalahan dan tujuan yang dikorelasikan. Empiris sendiri berasal dari kata empirisme, yaitu sebuah istilah dalam ilmu filsafat yang merujuk mengenai pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Adapun definisi empiris menurut para ahli antara lain, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, empiris adalah kajian yang berdasarkan pengalaman, terutama yang diperoleh dari penemuan, percobaan, dan sekaligus pengamatan yang dilakukan. Menurut Merriam-Webster, definisi empiris adalah proses pengujian hasil penelitian yang berdasarkan pengamatan atau pengalaman, sehingga dalam hal ini mengandalkan pengalaman atau pengamatan saja seringkali tanpa memperhatikan sistem dan teori. Meskipun demikian, mampu diverifikasi atau disangkal dengan pengamatan atau eksperimen dari empirisme itu sendiri. Tujuan kajian empiris. Secara umum, terdapat 2 tujuan utama dalam kajian empiris, yaitu untuk membuktikan hipotesis atau dugaan dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Kajian empiris melalui tahapan observasi digunakan untuk membuktikan hipotesis mengenai suatu fenomena untuk menentukan pola yang membentuk sebuah masalah. Selain itu, kajian empiris sebagai wadah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, karena ilmu pengetahuan terus membutuhkan pembaruan melalui penelitian terbaru. Jenis-jenis kajian empiris. Terdapat 2 kajian empiris. Yang pertama, kajian empiris kualitatif. Kajian empiris kualitatif adalah kajian empiris yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis mendalam dari para peneliti. Selain itu, hasil kajian empiris secara kualitatif bersifat subjektif.
sehingga tidak bisa digeneralisasi. Kajian empiris kualitatif umumnya dilakukan dengan metode wawancara dan observasi. Yang kedua, kajian empiris kuantitatif. Kajian empiris kuantitatif adalah kajian yang lebih sistematis pada bagian fenomena dan kualitas hubungannya. Kajian empiris ini digunakan untuk mengamati permasalahan sosial dan sesuatu yang sifatnya dinamis. Kajian empiris jenis ini banyak digunakan pada cabang ilmu sosial, biologi, dan jurnalisme. Yang selanjutnya yaitu proses telaah empiris. Terdapat beberapa tahapan dalam membuat kajian empiris untuk sebuah peneliti, yaitu yang pertama, tahap observasi. Pada tahap ini dilakukan pengamatan terhadap suatu fenomena dan menyelidiki penyebabnya. Yang kedua, tahap induksi. Pada tahap ini dilakukan perumusan hipotesis sebagai penjelasan umum dari fenomena yang diamati sebelumnya. Yang ketiga, tahap deduksi. Tahap ini merupakan tahapan eksperimen yang berperan untuk menguji hipotesis. Yang keempat, tahap pengujian. Tahap ini menjadi proses pengujian hipotesis melalui pengumpulan jenis data penelitian. Yang kelima, yang terakhir yaitu tahapan evaluasi. Tahapan ini menjadi tahap interpretasi data dan perumusan teori terkait hasil eksperimen sebagai penjelasan dari fenomena yang diamati. Selanjutnya, perancangan model atau kerangka berpikir atau konseptual. Pengertian kerangka pemikiran sama halnya dengan arti kerangka pada umumnya yang berarti sebagai penopang atau rancangan. Selain itu, pemikiran dapat diartikan sebagai suatu ide atau gagasan yang perlu dituangkan. Oleh sebab itu, kerangka pemikiran dapat diartikan sebagai suatu rancangan yang digunakan untuk membantu penulis dalam menyelesaikan tulisan yang sudah dibuatnya. Dalam membuat kerangka pemikiran, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti melakukan observasi, melakukan kajian pustaka, dan mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan topik pembahasan. Ketiga unsur tersebut harus dipadukan dengan baik, dengan demikian kerangka berpikir akan menjadi baik, bisa menghasilkan karya tulis yang berkualitas. Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran ini biasanya dibuat dalam bentuk gambar atau bagan yang kemudian disusun sehingga bagan satu dengan bagan lainnya saling terhubung. Maka dari itu, kerangka pemikiran ini secara umum dapat dikatakan sebagai sebuah alur untuk menyelesaikan suatu karya tulis atau penelitian. Terdapat langkah-langkah cara membuat kerangka pemikiran, yaitu yang pertama, melakukan identifikasi setiap variabel. Yang kedua, mencari keterkaitan antar variabel yang satu dengan lainnya. Yang ketiga, mencari sumber literatur. Yang keempat, melakukan pembahasan teori. Dan yang kelima, menggambarkan dan menjelaskan kerangka berpikir. Macam-macam kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran terdiri dari 3 macam, yaitu kerangka operasional, kerangka konseptual, dan kerangka teoritis. Yang pertama, kerangka operasional. Kerangka operasional adalah jenis kerangka berpikir yang biasa digunakan untuk menjelaskan suatu variabel yang sudah ditentukan serta disesuaikan dengan topik penelitian. Dengan kerangka operasional, maka variabel satu dengan variabel lainnya dapat dijelaskan hubungannya. Yang kedua, kerangka konseptual. Kerangka konseptual adalah jenis kerangka pemikiran yang berfungsi untuk menjelaskan alur pemikiran yang berhubungan antara konsep yang satu dengan konsep lainnya, serta bertujuan untuk memberikan suatu ilustrasi atau gambaran berupa asumsi yang terkait dengan variabel-variabel yang akan diteliti nantinya. Yang ketiga, kerangka teoritis. Kerangka teoritis adalah jenis kerangka pemikiran yang memberikan penegasan terhadap suatu teori yang akan dipakai atau digunakan sebagai landasan teori serta untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena yang sedang diteliti. Selanjutnya, definisi hipotesis. Jika berdasarkan asal kata, hipotesis berasal dari bahasa Yunani, yakni hupo dan tesis. Hupo adalah sementara, sedangkan tesis adalah pernyataan atau teori, sehingga hipotesis adalah pernyataan sementara. Inilah praduga peneliti terhadap masalah penelitian. Namun, hipotesis ini bukanlah kebenaran, karena praduga. Hipotesis bisa benar dan juga bisa salah.
Menurut Zygmunt, hipotesis adalah proposisi atau dugaan yang belum terbukti. Jadi, hipotesis masih bersifat tentatif. Pernyataan hipotesis hanya menjelaskan fenomena dan kemungkinan jawaban atas pernyataan penelitian. Jawaban sesungguhnya didapatkan setelah penelitian dilakukan. Kemudian, secara singkat, Nasution menjelaskan hipotesis adalah dugaan tentang apa yang kita amati. Dugaan ini adalah bentuk upaya kita untuk memahami suatu masalah atau fenomena. Secara teknis, hipotesis diartikan sebagai pernyataan mengenai keadaan populasi yang akan diuji atau diteliti. Penelitian ini berdasarkan data yang diambil dari sampel penelitian. Sementara itu, secara statistik, hipotesis adalah pernyataan mengenai keadaan parameter yang diuji melalui sampel statistik. Tujuan penelitian yaitu, yang pertama, memberikan penjelasan sementara tentang gejala. Yang kedua, memudahkan perluasan pengetahuan dalam bidang tertentu. Yang ketiga, memberikan pernyataan hubungan yang dapat diuji. Yang keempat, memberikan arah penelitian. Dan yang kelima, memberikan kerangka untuk laporan penelitian. Kegunaan hipotesis dalam penelitian. Dalam menulis karya tulis ilmiah, adanya hipotesis ini dapat membantu peneliti dalam hal yang pertama, memberikan batasan penelitian. Yang kedua, memperkecil jangkauan penelitian sehingga tidak melebar kemana-mana. Yang ketiga, membuat penelitian tetap pada jalur penelitian, yakni meneliti fakta dan hubungan variabel. Yang keempat, memfokuskan penelitian. Dan yang kelima, memandu penelitian dalam pengujian dan penyesuaian antar fakta. Sumber informasi yang bisa dirujuk oleh peneliti untuk merumuskan hipotesis diantaranya: yang pertama, ilmu pengetahuan mendalam yang berkaitan dengan masalah atau fenomena yang diteliti. Yang kedua, wawancara mendalam. Yang ketiga, bacaan literatur yang valid. Yang keempat, pengalaman individu. Yang kelima, data empiris. Dan yang keenam, analogi atau kesamaan. Bisa juga menggunakan imajinasi atas masalah atau fenomena yang hendak diteliti. Pengujian hipotesis. Kewajiban peneliti tidak cuma merumuskan hipotesis, namun juga harus menguji hipotesisnya. Tujuan pengujian hipotesis adalah untuk mengetahui apakah hipotesis diterima atau hipotesis ditolak. Langkah-langkah pengujian hipotesis meliputi: yang pertama, merumuskan hipotesis. Yang kedua, menentukan kriteria pengujian. Yang ketiga, menentukan tingkat signifikasi dan titik kritis. Yang keempat, melakukan pengujian. Dan yang kelima, mengambil kesimpulan. Selanjutnya, jenis-jenis hipotesis. Terdapat 5 jenis hipotesis. Yang pertama, hipotesis deskriptif. Hipotesis ini berisi dugaan sementara dari masalah deskriptif yang berhubungan dengan variabel tunggal. Yang kedua, hipotesis komparatif. Dugaan sementara ini berisi perbandingan antara dua variabel penelitian. Yang ketiga, hipotesis asosiatif. Hipotesis ini adalah dugaan atau jawaban sementara atas hubungan dua variabel atau lebih. Jadi, bila meneliti hubungan asosiatif variabel-variabel penelitian, maka hipotesis yang digunakan adalah hipotesis asosiatif. Yang keempat, hipotesis statistik. Hipotesis statistik adalah sebuah pernyataan matematis mengenai keadaan populasi yang ditinjau atau diteliti. Suatu pernyataan akan dinyatakan sebagai pernyataan matematis jika pernyataan tersebut disajikan dengan memakai simbol-simbol matematika. Hipotesis statistik dibagi menjadi dua, yaitu hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis alternatif atau HA. Hipotesis statistik juga dapat dibedakan menjadi hipotesis dua arah dan hipotesis satu arah. Hipotesis alternatif adalah hipotesis yang menyatakan perbedaan satu variabel dengan variabel lainnya. Akan tetapi, hipotesis ini juga bisa diartikan adanya hubungan suatu variabel dengan variabel lainnya. Sedangkan hipotesis 0 kebalikannya dari hipotesis alternatif. Hipotesis 0 menyatakan tidak ada hubungan antara variabel. Hipotesis ini juga dipakai untuk menyatakan tidak adanya perbedaan atau tidak berpengaruh antara variabel.
Yang kelima, hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian disebut juga dengan hipotesis substansi, yaitu hipotesis yang mengandung pernyataan mengenai relasi antara dua variabel atau lebih sesuai teori. Hipotesis substansional tidak dapat diuji. Agar dapat diuji, harus terlebih dahulu diterjemahkan menjadi hipotesis statistik. Hipotesis penelitian tidak ditulis menggunakan simbol H0 atau HA, akan tetapi hanya merupakan sebuah kalimat atau pernyataan tentang apa yang diduga berlaku untuk populasi yang ditinjau, yang harus didukung oleh teori substansi yang relevan. Cara menyusun hipotesis. Yang pertama, observasi topik masalah. Langkah pertama dan harus dilakukan adalah melakukan observasi topik permasalahan yang akan diangkat menjadi topik penelitian utama. Ada beberapa cara dalam melakukan observasi, bisa dengan studi literatur, studi lapangan, dan wawancara. Yang kedua, membuat daftar permasalahan. Setelah melakukan observasi yang cukup banyak, lengkap, dan komprehensif, selanjutnya adalah menyusun semua masalah yang muncul selama observasi. Tulislah permasalahan yang muncul dalam sebuah kertas atau aplikasi seperti Microsoft Word supaya lebih mudah dibaca dan dicetak. Yang ketiga, memulai menulis hipotesis. Nah, untuk memulai menulis hipotesis, kenali dahulu mengenai apa itu H0 dan H1 dalam membuat hipotesis yang baik dan benar. Yang keempat, memastikan hipotesis bisa diuji. Langkah terakhir dalam tahapan cara merumuskan hipotesis yaitu memastikan bahwa hipotesis yang kita pilih bisa diuji. Jika hipotesis tidak bisa diuji, artinya hipotesis tersebut tidak bisa digunakan lagi dan kurang tepat untuk diteliti lebih lanjut. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.